Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati SPD. Saya merupakan mahasiswa PPG Piloting tahap 3 dengan nomor induk mahasiswa I4 S124 10052 tahun 2024 di LPTK Universitas Mataram. Berikut ini video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, anak? Oke, gimana, sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Alhamdulillah. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Ketua kelas Firman, silakan dipimpin anak. Ya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, anak-anak ibu semua, sebelum kita menyanyikan lagu nasional, ibu minta kalian coba berdiri. Ibu ingin mengecek kerapian kalian dan kebersihan. Kalau misalnya kalian lihat ada sampah, silakan dipungut. Oke, sudah bersih ya? Oke, baik. Alhamdulillah. Nah, silakan duduk kembali. Nah, Elin, maaf, Aska, silakan dipimpin temannya untuk menyanyikan lagu nasional. Nah, jadi untuk hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, Setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, dari bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik. Oke, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak ibu semua, untuk hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah. Oke, berarti semuanya hadir semua ya? Oke, berarti hadir. Nah, baik, semuanya, anak-anak ibu semua, jadi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, ibu akan membuat kesepakatan kelas. Nah, yang mana kesepakatan kelas ini yang harus kalian taati. Nah, yang pertama di sini anak-anak ibu semua tidak boleh terlambat masuk kelas. Yang kedua, di sini kalian tidak boleh harus menjaga kebersihan kelas. Nah, yang dimana seperti pepatah mengatakan bahwa kebersihan merupakan bagian dari Islam. Terus yang ketiga, di sini kalian harus memakai seragam yang rapi dan sopan. Terus yang keempat, anak-anak ibu semua tidak boleh mengobrol waktu pembelajaran. Terus yang kelima, tidak boleh tidur maupun makan di waktu pembelajaran. Oke, sampai sini paham? Oke, alhamdulillah. Nah, anak-anak ibu semua, selanjutnya di sini
Ibu akan melakukan ice breaking dulu. Oke, jadi untuk ice breakingnya yaitu step 1, 2, 3. Oke, siap? Siap. Kita mulai. Step 1, step 2, step 3. Baik, alhamdulillah. Nah, anak-anak ibu semua, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tentang materi interaksi sosial. Nah, sebelum kita ke interaksi sosial di sini, ibu akan mereview ingatan anak-anak ibu tentang materi minggu lalu. Nah, ada yang masih ingat? Oke, silakan anak. Tindakan sosial. Benar sekali. Nah, kalian tahu tindakan sosial itu apa? Oke, silakan Ratul. Tindakan sosial adalah tindakan individu yang mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan dapat diarahkan kepada orang lain. Oke, benar sekali, berikan tepuk tangan. Nah, selanjutnya, apakah tindakan sosial dan interaksi sosial itu saling berkaitan? Oke, ada yang bisa memberikan pendapat kalau misalnya berkaitan? Oke, silakan Rohai. Berkaitan dulu, dikarenakan mereka adalah ruang yang bisa digunakan. Di mana interaksi sosial adalah interaksi antara satu individu dan individu lainnya. Tindakan sosial adalah tindakan yang dipengaruhi oleh orang lain untuk mencapai tujuan. Oke, benar sekali, berikan tepuk tangan. Nah, di dalam tindakan sosial mempunyai tipe-tipe. Ada yang masih ingat? Tipe-tipe tindakan. Oke, silakan Marsa. Ada 4 tipe, Bu. Lupa saya. Oke, enggak apa-apa. Nah, jadi jangan sampai kalian lupa bahwa 4 tipe-tipe tindakan sosial itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada tindakan rasional instrumental. Yang dimana tindakan rasional instrumental itu diartikan sebagai kesesuaian antara cara dan tujuan. Yang kedua ada tindakan rasional berorientasi nilai, yang mana diartikan sebagai tindakan rasional ini mementingkan manfaatnya tetapi tujuannya diabaikan. Nah, yang ketiga ada tindakan tradisional. Nah, tindakan tradisional ini merupakan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi satu ke generasi berikutnya, yang mana ditandai dengan tradisi maupun kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Terus yang keempat, di sini ada tindakan afektif. Tindakan ini dikuasai oleh perasaan atau emosional. Oke, sampai sini paham? Baik, alhamdulillah. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membacakan 3 tujuan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak ini semua, sebelum itu ada yang bisa bantu Ibu untuk memasangkan proyektor ini? Oke, silakan. Tika, ayo mari Tika, bantu Ibu dulu. Oke, Ibu kan. Udah? Baik. Terima kasih, Cal. Oke. Oke, lanjut. Di sini kita mulai. Bisa dilihat? Baik. Nah, anak-anak ibu semua, yang dimana di sini ibu akan membacakan 3 tujuan pembelajaran yang kita lalui untuk pagi hari ini. Nah, yang pertama di sini peserta didik mampu menganalisis interaksi sosial dalam kehidupan di masyarakat melalui video pembelajaran dengan tepat. Nah, yang dimana di sini, yang akan kalian analisis. Terus yang kedua, peserta didik mampu menemukan Dan bentuk-bentuk interaksi sosial dalam kehidupan di masyarakat setelah melakukan diskusi kelompok dengan tepat. Nah, setelah kalian menonton video tersebut, nanti kalian akan berdiskusi. Nah, terus yang ketiga di sini peserta didik mampu mengevaluasi berbagai fungsi yang telah diterapkan dalam mengatasi interaksi sosial dalam kehidupan di masyarakat setelah melakukan diskusi kelompok
terima kasih. Nah, anak-anak ibu semua masih semangat? Oke, kalau misalnya masih semangat, mana suaramu? Mana semangatmu? Oke, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya di awal pembelajaran Ibu sudah memberitahukan kepada kalian bahwa hari ini kita akan membahas mengenai tentang interaksi sosial. Nah, yang dimana di sini Ibu akan menanyakan meliputi interaksi sosial. Yang bisa silakan angkat tangan dan menjawab. Oke, yang pertama, mengapa interaksi sosial itu sangat penting di kehidupan sehari-hari? Oke, silakan Iqbal. Interaksi sosial ini sangat penting dalam kehidupan kita dalam masyarakat dimanapun kita berada itu. Tujuannya untuk menjalin hubungan baik, pertemanan dan lain-lain. Dan juga interaksi sosial juga merupakan suatu kemampuan yang bisa diasah dimanapun dan kapanpun. Oke, berikan tepuk tangan buat Iqbal dulu. Dari hal tersebut, ada yang bisa menjelaskan apa itu interaksi sosial? Saya Ibu. Oke, silakan. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan kerjasama, pertemanan, diskusi yang diterapkan dalam masyarakat. Oke, terima kasih, berikan tepuk tangan. Oke, pertanyaan yang kedua, apa saja syarat-syarat terjadinya interaksi sosial? Oke, silakan Rahmat. Oke. Apabila tidak ada kedua syarat tersebut, maka tidak akan terjadi yang namanya interaksi sosial. Oke, benar sekali, berikan tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya, adakah dari pengalaman kalian di mana dua syarat ini tidak terpenuhi? Oke, silakan Firman. Oke, baik, berikan tepuk tangan. Ada yang memberikan contoh dari konflik? Oke, silakan. Dalam suatu konflik pertikaian antara si A dan si B, pada saat berdiskusi di dalam kelas hanya karena perbedaan pendapat saja. Oke, berikan tepuk tangan lagi. Oke, yang akomodasi ada yang bisa memberikan contoh? Oke, silakan Rizka. Kalau akomodasi, sempurna kesepakatan bersama yang menjadi teman yang sudah berselisih paham yang telah disebutkan oleh adanya tadi dalam diskusi, yang dimana akomodasi terjadi ketika individu atau kelompok yang sedang berselisih mencari jalan tengah untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, jadi alhamdulillah untuk mengenai tentang materi interaksi sosial, berarti anak-anak ibu semua sudah bisa memahami mengenai tentang interaksi sosial. Nah, selanjutnya di sini ibu akan memutarkan sebuah video tentang kasus interaksi sosial yang ada di masyarakat. Sebelum itu, di sini ibu akan membacakan mengenai tentang modul pembelajaran yang ibu pakai untuk hari ini, yang yaitu model pembelajaran problem based learning atau PBL. Nah, yang dimana untuk PBL ini mempunyai 5 tahap. Yang pertama itu ada orientasi pada peserta didik. Nah, yang dimana di sini kalian akan menyimak sebuah video pembelajaran atau video kasus mengenai tentang interaksi sosial, yaitu insiden desa wadas, polisi bertindak keras. Oke, yang dimana di sini akan kalian mencari rumusan permasalahan dari video tersebut. Oke, terus yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik, yang dimana di sini kalian akan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Terus yang ketiga, membimbing atau penyelidikan peserta didik, yang dimana di sini kalian akan bersama-sama mendiskusikan dan mencari solusi dari permasalahan
yang ada di LKPD yang akan Ibu bagikan. Terus yang keempat, mengembangkan dan menyajikan karya. Nah, yang dimana setelah kalian berdiskusi, yang dimana di sini kalian akan maju ke depan untuk presentasi masing-masing ke kelompok. Terus yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan. Nah, yang dimana di sini kita akan bersama-sama mencari solusi dari permasalahan tersebut. Oke, masih semangat? Oke, suaranya lemah. Masih semangat? Oke, Ibu cepai. Mana suaramu? Mana semangatmu? Oke, alhamdulillah masih semangat. Nah, jadi anak-anak Ibu semua, silakan kalian tonton video yang akan Ibu putarkan dan silakan kalian membuat rumusan pertanyaan. Ini yang pasti juga sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Pertanyaan saya ini adalah, apakah penambangan pengukuran akan ditunda terlebih dahulu karena ada masyarakat yang belum sepaham, ataukah bagaimanapun juga ini akan maju terus dalam ruang dialog yang ada itu dan akan tadi kita sampaikan agar bisa memunculkan progres. Kawan yang sampai hari ini masih menolak, sehingga dengan adanya dua perbedaan buku tersebut, maka supaya ya tadi seperti yang tadi disampaikan Pak Gubernur, supaya Nanti saya minta jawabannya ya kepada Pak Gajar, karena ada juga sampai tadi apa buatan kira-kira apakah nanti macam-macam saja atau sanksi terhadap masyarakat masih tolak ini juga ya kita saja. Oke, baik anak. Bagaimana mengenai tentang video tadi? Menarik. Pasti ada sesuatu yang ingin ditanyakan pasti. Oke. Nah, dari video yang sudah Ibu putarkan tadi, di awal tadi sudah Ibu memberitahukan membuat rumusan permasalahan dalam bentuk pertanyaan. Oke. Siapa? Oke, Rizka. Oke, yang pertama. Apa Mat? Oke. Apa saja bentuk kontak sosial yang terjadi antara pihak polisi dan warga desa Wadas sebelum insiden dalam video tersebut. Ciri-ciri interaksi sosial yang berkaitan dengan insiden tersebut. Oke, baik. Ada yang lagi? Seperti habis ya? Habis. Oke, baik. Nah, anak-anak Ibu semua, dari rumusan pertanyaan ini yang akan kalian diskusi bersama anggota kelompok. Dan yang ada rumusan permasalahan yang di LKPD yang akan Ibu bagikan. Oke, paham? Paham. Oke, kalau misalnya paham, silakan gabung ke kelompoknya masing-masing. Oke.
Oke, di sini sebelum kalian diskusi, Ibu akan membagikan LKPD. Kelompok berapa? Waktu tinggal 2 menit lagi, anak. Ayo semangat. 2 menit lagi. Oke. 2 menit lagi. Ayo, semangat. Oke, baik anak. Waktunya habis. Oke. Jadi seperti biasa yang untuk memulai diskusinya yaitu presentasinya yaitu kelompok 1. Oke, kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kami lanjut, ada baiknya kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama, saya Marsha sebagai moderator. Yang di sebelah saya, Perkenalkan, saya Dahlia Rosani sebagai pemateri pertama. Saya Hayudin sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, saya Muhammad Hanil Lestari sebagai pemateri ketiga. dan saya Diatri Fatriza sebagai pemateri 4. Nah, berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami diskusikan tadi. Ada beberapa pertanyaan yang harus kami jawab, yaitu yang pertama, Saya akan menjawab perumusan masalah yang pertama, yaitu apa saja bentuk kontak sosial yang terjadi antara pihak polisi dan warga Desa Wadas sebelum insiden di dalam video tersebut. Nah, bentuk kontak sosial yang terjadi antara pihak polisi dan warga adalah kontak sosial asosiatif atau kerjasama, di mana kontak sosial asosiatif atau kerjasama ada 4, yaitu pertama, pertemuan formal antara polisi dan warga. Sebelum insiden, mungkin telah diadakan pertemuan antara pihak kepolisian, warga, dan tokoh masyarakat untuk membahas rencana proyek yang melibatkan pemerintah atau isu keamanan desa. Ini adalah bentuk kontak sosial dalam rangka kerjasama meskipun tidak selalu berjalan lancar. Yang kedua, sosialisasi atau dialog, yang dimana kepolisian mungkin telah mencoba melakukan dialog terbuka dengan warga untuk mensosialisasikan program atau kebijakan yang berkaitan dengan Desa Wadas. Yang ketiga, kontak sosial nonverbal biasa dilihat membawa spanduk atau poster untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan atau tindakan polisi. Yang terakhir yaitu sikap atau gestur nonverbal. baik, pertanyaan pertama sudah dijawab oleh pemateri 1, dan pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh pemateri 2. Kedua, bagaimana komunikasi antara polisi dan warga dilakukan selama insiden? Yaitu penggunaan media untuk berkomunikasi. 1. Komunikasi melalui media sosial. Selama insiden, warga atau pihak yang terlibat mungkin menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi, video, atau pendapat mengenai apa yang sedang terjadi. Kedua, dokumentasi oleh warga atau pihak ketiga. Warga yang merekam insiden dengan kamera ponsel atau live streaming melalui platform media sosial dapat menyebarkan peristiwa tersebut ke audiens yang lebih luas. Baik, pertanyaan sudah dijawab. Dilanjutkan dengan pertanyaan ketiga, akan dibacakan oleh pemateri ketiga. Saya akan menjawab materi yang ketiga. Dari video tersebut, dilihat dari beberapa ciri-ciri interaksi sosial yang berkaitan dengan insiden tersebut.
Nah, ada banyak sekali ciri-ciri dari interaksi sosial. Kami akan mengambil 2 saja. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari 1 orang. Ada banyak sekali pelaku yang terlibat pada insiden ini, yaitu warga, aparat, pemerintah, dan aktivis. Mereka semua memiliki peran dan kepentingannya masing-masing. Ciri yang kedua, memiliki tujuan yang jelas. Terdapat 2 tujuan yang berbeda antara warga dan pemerintah. Warga ingin mempertahankan desanya dan untuk melindungi lingkungannya, sedangkan pemerintah ingin melanjutkan pembangunan di desa tersebut. Baik, pertanyaan ketiga sudah dijawab. Dilanjutkan dengan pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan keempat akan dijawab oleh pemateri keempat. Pemerintah dan aparat keamanan beberapa kali mencoba membuat ruang dialog dengan masyarakat Wadas. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah daerah maupun pusat mengundang perwakilan warga untuk membahas pro dan kontra terkait proyek pembangunan andesit. Pendekatan persuasif oleh pemerintah mencoba menjelaskan bahwa proyek tambang tersebut merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur besar, yaitu bendungan. Nah, sudah selesai beberapa jawaban yang kami sampaikan. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, dipersilakan. Oke, kelompok 2. Baik, perkenalkan, saya dari perwakilan dari kelompok 2. Ya. Akan memberikan pertanyaan tentang, dilihat dari video tadi kan, Ya. menurut kalian apa sih penyebab utama terjadinya konflik di video tersebut? Oke, penyebab. Izinkan kami mendiskusikan terlebih dahulu jawaban yang kami akan sampaikan. Ada, ya. Pertanyaan di lembar. Oke. Penyebabnya beberapa penyebab yang akan disampaikan. Ketemu. Ya, yang jawab kalian ya. Oke. Baik, pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh pemateri ketiga, yaitu Handian. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Penyebab utama dari konflik tersebut ialah penolakan warga terhadap tambang andesit yang digunakan untuk pembuatan bendungan bener. Warga menolak pembunuhan tersebut karena dapat dikhawatirkan bisa merusak lingkungan dan mata pencaharian mereka, seperti merusak sawah-sawah, mencemari air, dan rumah-rumah warga juga akan terkena dampak negatif. Ya, sekian. Oke, bagaimana dengan kelompok 2? Apakah sudah cukup puas dengan jawaban yang kami berikan? Oke, terima kasih. Kalau mungkin ada yang ingin menambahkan? Oke, yang ingin menambahkan? Oke, berarti sudah tidak ada ya? Tidak ada, puas? Oke. Oke, maka kami akan menutup presentasi kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah untuk presentasinya sudah selesai. Nah, bagaimana? Berdiri di depan? Ya, karena menegangkan. Oke. Coba berikan aplaus dulu untuk semua kelompok. Baik. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas bersama mengenai tentang rumusan pertanyaan ini, anak ya. Oke. Lanjut di sini, apa saja bentuk kontak sosial yang terjadi antara pihak polisi dan warga Desa Wadas selama insiden dalam video tersebut, atau sebelum insiden dalam video tersebut. Nah, yang dimana kalau kita berbicara mengenai tentang kontak,
kalau kita balik ke interaksi, yang dimana di situ kan ada ciri-ciri interaksi sosial dibagi menjadi dua. Oke, syaratnya di situ ada yang namanya kontak sosial primer, ada yang namanya yang dimana sosial primer itu kan kontak secara langsung, yang mana yang kita lihat dari video tersebut adanya komunikasi antara aparat polisi dan warga setelah ada insiden tersebut. Nah, terus yang kedua, bagaimana polisi dan warga komunikasinya dalam insiden tersebut. Nah, kalau kita lihat dari video tersebut, yang dimana komunikasi saat insiden tersebut pasti ada sebuah ketegangan antara polisi dan warga. Nah, yang dimana antara ketegangan itu akan menjadi sebuah konflik. Oke, terus yang ketiga, dari video tersebut apa saja ciri-ciri interaksi sosial yang berkaitan dalam insiden tersebut. Nah, kalau kita lihat dari ciri-ciri sosial itu kan dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada jumlah pelaku lebih dari 1 orang. Nah, hal ini karena interaksi itu kan membutuhkan aksi dan reaksi. Nah, jika seseorang memberikan suatu aksi atau tindakan agar dikatakan sebagai bentuk interaksi, tindakan tersebut harus direspon oleh orang lain. Nah, kalau kita lihat aksi dan reaksi, yang dimana aksi ini dilihat dari warga desa yang memberikan penolakan terhadap proyek pertambangan. Nah, sedangkan kalau reaksinya dilakukan oleh pihak kepolisian, melakukan tindakan keras agar tidak terjadi ketertiban. Seperti itu ya. Oke, terus yang keempat, apakah ada upaya akomodasi atau solusi dilakukan oleh satu pihak untuk melakukan ketegangan yang terjadi. Tadi sudah disebutkan atau sudah dijelaskan oleh beberapa kelompok adanya dialog terbuka. Nah, kenapa adanya dialog terbuka? Nah, karena yang mana yang kita ketahui bahwa masyarakat Desa Wadas itu ingin melihat bagaimana mereka itu minta keadilan atas hak tanah mereka. Seperti itu anak ya. Oke, selain dialog terbuka ada lagi mengenai tentang upaya akomodasi itu. Oke, dialog terbuka, selain dialog terbuka apa lagi? Oke, pengurangan kekerasan. Selain pengurangan kekerasan apa lagi? Oke, pendekatan dialogi. Selain itu apa lagi anak? Banyak. Oke, pendekatan persuasif dari pemerintah. Nah, yang dimana bukan hanya aparat kepolisian anak, tapi pemerintah yang menjadi titik tengah dari persoalan tersebut. Oke, sampai sini paham? Oke, nah anak-anak semua, karena pembelajaran kita mau diakhiri, ada yang bisa menarik kesimpulan tidak? Oke, silakan Hendian. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu tindakan sosial dan interaksi sosial merupakan suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Tindakan sosial merupakan suatu perbuatan yang dipengaruhi oleh orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok. Dalam kasus Wadas, kita bisa melihat bahwa ada terjadinya konflik antara masyarakat dan pemerintah mengenai kepentingan lingkungan dan pembangunan. Ini menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan dapat memicu kesenjangan, namun juga membuka dialog untuk mencari solusi yang lebih baik, bagi kedua belah pihak. Oke, berikan tepuk tangan. Oke anak. Oke, jadi Ibu minta silakan kembali ke bangkunya masing-masing dulu. Ayo, sebelum kita melakukan tes. Oke, semuanya sudah? Oke, sudah balik ke bangkunya masing-masing. Nah,
sebelum kita melakukan post test di akhir pembelajaran ini, coba kalian keluarkan HP-nya masing-masing. Oke, di mana di situ Ibu akan mengirimkan link. Sudah? Oke, link